Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan video hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Regina Arnoldina Puka. Yang kedua, Marianne Marilolan. Yang ketiga, Corli Juliana Tampani. Dan yang keempat, saya sendiri, Jacqueline Crescentia Paulina. Baik, kami akan membahasnya tentang korupsi dan suap. Suap dilakukan oleh para penjual produk berupa suap politik yang juga bisa menimbulkan gangguan ekonomi dalam operasi pasar. Perusahaan yang melakukan suap bisa menentukan harga yang lebih tinggi, melakukan pemborosan sumber daya, dan mengabaikan masalah kontrol kualitas dan biaya karena monopoli yang dihasilkan akan memberikan keuntungan besar tanpa perlu membuat harga menjadi kompetitif dengan harga yang diajukan penjual lain. Suap yang digunakan untuk keamanan penjualan produk dengan menyingkirkan penjual yang tentu saja berbeda dengan suap untuk tujuan lain yang digunakan untuk tujuan lain yang menciptakan hambatan dalam pasar. Pertama, ada melemahnya keteguhan moral. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang sudah tercatat lama sekali adalah hal biasa pejabat pemerintah pribumi dan Belanda memperlihatkan gaya hidup mewah dan megah di bawah pemerintah kolonial, meskipun untuk itu mengambil harta dan tenaga rakyat secara tidak sah. Ada 3 pembagian. Yang pertama, sosiologi belajar moral baru. Dari sudut pandang budaya, istilah korupsi berasal dari barat. Asal katanya dari bahasa Inggris corruption dan dari bahasa Latin rectus yang berarti dirusak bersama. Secara budaya Indonesia tidak mengenal istilah korupsi. Pemberian upeti kepada pejabat atau sebaliknya pejabat mengambil hak rakyat itu berakar dalam tradisi. Yang kedua, budaya membangun habitus. Anggaran pendapatan dan belanja sekolah partisipatif atau APBSP yang difasilitasi Indonesia, Corruption Watch dan 9 anti korupsi yang coba disosialisasikan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat warung kejujuran di kelas sekolah adalah upaya membangun habitus baru melawan korupsi. Yang berikut, warung kejujuran. Warung kejujuran kini dikembangkan Kejaksaan Agung. Warung jujur adalah sebuah laboratorium perilaku dari siswa. Misalnya para murid di kelas bisa kemudian mengakomodasikan diri mereka sendiri, mengumpulkan uang yang jumlahnya relatif kecil untuk menyediakan misalnya minuman kemasan yang kecil atau permen. Di sisi mendorong sikap kejujuran siswa, Eko juga mengatakan proses pendidikan anti korupsi perlu penguatan dan sebaliknya dimonitor pemerintah agar upaya penambahan perilaku anti korupsi terjaga. Selanjutnya, pembangunan menukik pada substansi. Jejak pendapat Kompas memperlihatkan responden yang meresepsi ancaman terbesar saat ini adalah korupsi, baru kemudian krisis ekonomi dan lapangan kerja atau PHK. Ketika diajukan pertanyaan terbuka, siapa yang paling mereka anggap sebagai ancaman? Persepsi itu sejalan dengan berbagai indikator ekonomi yang baik, seperti pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi yang relatif terkendali. Di sini ada managing Direktur Pembangunan Berkualitas, kesejahteraan kelas menengah paling menikmati. Ekonit Saparini, PhD, berpendapat masalah mendasar dari korupsi dan persepsi kesejahteraan adalah pilihan kebijakan pembangunan. Dalam pendapat Kompas tentang ancaman bangsa, ancaman terbesar saat ini adalah korupsi. Pada saat yang sama, bagian besar responden merasa keadaan kesejahteraan mereka lebih baik. Benarkah kita bangsa yang berbudaya tinggi?
Indonesia selama ini disebut-sebut sebagai bangsa yang ramah tamah serta memiliki toleransi dan budaya yang tinggi. Pertanyaan seperti itu sudah berulang kali kita dengar, baik itu dari orang-orang Indonesia sendiri maupun dari orang-orang asing yang berkunjung ke negeri ini. Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan juga melihat betapa banyak peristiwa yang terjadi di negara ini, ketika Indonesia masuk ke dalam daftar negara-negara yang paling korup di dunia, atau sekelompok anggota masyarakat tertentu melakukan kekerasan atau memaksa kehendak terhadap sekelompok anggota masyarakat lainnya. Argumen yang selalu dikemukakan itu hanyalah ulah sebagian kecil dari komponen bangsa ini, dan bukan gambaran dari sikap bangsa Indonesia secara keseluruhan. Namun, kerap terjadi kekerasan dan pemaksaan kehendak terhadap sekelompok anggota masyarakat tertentu, menjadikan pernyataan bahwa bangsa Indonesia yang ramah tamah serta memiliki toleransi dan budaya yang tinggi selalu digugat kembali. Yang keempat, korupsi dan kemerdekaan si watak budak. Penelitian Alatas tentang korupsi tak pernah henti. Setidaknya hingga 1999 dengan terbitnya buku Corruption and the Destiny of Asia, di dalamnya Alatas menyampaikan setelah sekitar setengah abad merdeka, negeri-negeri Asia sebagian besar tetap menghadapi problema yang sama, yaitu korupsi. Keadaan ini kini nyata-nyata masih bertahan bila bukan semakin merebak. Rupanya watak budak dan korupsi memang tak terpisah. Maka setiap kemerdekaan dan segala bentuk perubahan sosial niscaya akan melahirkan dejamino dan dejaliteng yang korup selama kebebasan itu diberikan kepada si watak budak yang setia sampai bulu-bulunya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dan sanggahan dari teman-teman, langsung saja ke kolom komentar. Terima kasih.